Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Reni Sri Mulyani dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Apa kabar semuanya adik-adik? Semoga sehat selalu ya, dan tetap jaga protokol kesehatan jika sedang di rumah. Alhamdulillah, pada kali ini Ibu berkesempatan mengajar di kelas 10 MIPA 3 ya, dengan materi konsep dasar logaritma. Nah, adik-adik, tolong simak ya materinya dari awal sampai akhir. Sebelum masuk ke materi, izinkan Ibu memaparkan terlebih dahulu kompetensi dasar dari materi ini. Yang pertama itu, mendeskripsikan dan menentukan menyelesaikan fungsi eksponen dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual serta keberkaitannya. Yang kedua, ada menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Kemudian, ada indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama itu siswa harus bisa mendeskripsikan konsep logaritma. Yang kedua, menentukan sifat-sifat logaritma. Nah, yang ketiga ada menerapkan sifat-sifat logaritma dalam suatu permasalahan. Yang terakhir yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan logaritma. Sekarang kita masuk ke pengertian logaritma. Nah, dalam materi yang tertera di PowerPoint, di sini, logaritma itu merupakan suatu operasi inverse atau kebalikan dari perpangkatan. Nah, jika diketahui suatu perpangkatan yaitu A pangkat C sama dengan B, maka bentuk logaritmanya yaitu B sama dengan C atau A log B sama dengan C, di mana A lebih besar dari sama dengan 0 dan A tidak boleh sama dengan 0. Nah, keterangannya itu A merupakan basis logaritma dan B merupakan numerus atau bilangan yang dicari nilai logaritmanya, dan C merupakan besar pangkat atau nilai logaritmanya. Kita dapat tarik kesimpulan dari pengertian logaritma tersebut merupakan suatu inverse atau kebalikan dari suatu pemangkatan atau disebut juga dengan eksponen yang digunakan untuk menentukan besar pangkat dari suatu bilangan pokok. Nah, jadi intinya itu dengan mempelajari logaritma, kita bisa mencari besar pangkat dari suatu bilangan yang diketahui hasil pangkatnya. Untuk lebih jelasnya lagi, kita perhatikan tabel dalam PowerPoint ini. Ada di sebelah kiri, yaitu fungsi X sama dengan 2 pangkat X. Nah, kita misalkan X-nya adalah 3. Nah, jadi 2 pangkat 3, yaitu nilainya adalah 8. Nah, kita misalkan lagi, X sama dengan 0. Nah, maka 2 pangkat 0 itu adalah nilainya 1. X sama dengan negatif 2. Nah, 2 pangkat negatif 2 hasilnya adalah 1/4. Pada tabel fungsi inverse, itu di tabel sebelah kanan, ada fungsi inverse sama dengan 2 log Y. Nah, kita misalkan di sini pada fungsi eksponen, 2 pangkat berapa yang hasilnya 8. Nah, 2 pangkat berapa yang hasilnya 8 adalah 3. Maka 2 kita bisa sebutkan logaritmanya itu adalah 2 log 8 sama dengan 3. Kemudian kita ambil contoh 2 pangkat berapa yang hasilnya 2, yaitu 1. Nah, maka bentuk logaritmanya itu adalah 2 log 2 sama dengan 1. Di tabel yang tadi, dapat kita lihat bahwa 2 pangkat 3 sama dengan 8. Maka bentuk logaritmanya itu adalah 2 log 8 sama dengan 3. Nah, kita misal lagi, ada 2 pangkat 1 sama dengan 2. Nah, maka bentuk logaritmanya itu adalah 2 log 2 sama dengan 1. Bilangan pokoknya A, misal dari A log Y sama dengan X, atau X sama dengan A log Y, maka diperoleh fungsi inversenya, misal fungsi inversenya Y sama dengan A log Y, atau misal fungsi inverse X sama dengan A log X. Nah, bisa kita sebut fungsi inverse itu merupakan fungsi logaritma. Masuk ke sifat-sifat logaritma. Nah, di sini dari definisi yang tadi, bahwa logaritma itu merupakan fungsi inverse dari eksponen. Nah, maka kita bisa lihat sifat-sifat logaritma dari sifat eksponen ada 9 di sini. Nah, adik-adik silahkan
pahami dari 9 sifat-sifat logaritma yang ini. Ke contoh soal nomor 1 ya. Nah, di sini ada soal 2 log 4 ditambah 2 log 8, hasilnya adalah berapa? Nah, di sini ada penyelesaiannya. Karena kedua persamaan logaritma itu memiliki basis yang sama, yaitu adalah 2. Nah, sehingga kita bisa menggunakan sifat logaritma yang poin ke-8, di mana sifat poin ke-8 itu merupakan A log BC sama dengan A log B ditambah A log C. Nah, di sini kita dapat simpulkan bahwa 2 log 4 ditambah 2 log B itu sama dengan 2 log 4 kali 8. Maka 2 log 4 kali 8 hasilnya adalah 32. Maka 2 log 32 sama dengan 5. Jika kita masukkan ke dalam fungsi eksponen, 2 pangkat 5 itu merupakan hasilnya adalah 32. Sekarang kita masuk ke contoh soal nomor 2, yaitu ada 8 log 32. Nah, langkah penyelesaiannya itu yang pertama, kita mencari nilai pangkat dari 8 dan juga 32. Nah, pemangkatan hasil dari 8 yaitu 2 pangkat 3. Nah, untuk 32 merupakan hasil pemangkatan dari 2 pangkat 5. Sehingga bentuk logaritmanya itu bisa diubah menjadi, di sini ada dalam PPT, 8 log 32. Nah, 8 tadi bentuk pangkatnya adalah 2 pangkat 3. Dan juga 32 pangkatnya itu adalah 2 pangkat 5. Nah, sehingga kita bisa menggunakan sifat logaritma pada poin yang 3 tadi. Nah, di mana A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N A log B. Dan di mana N itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, maka yaitu 5 per 3 2 log 2. Nah, 2 log 2 ini di mana hasilnya adalah 1. Maka 5 per 3 dikali 1 sama dengan 5 per 3 hasilnya. Sekarang kita masuk ke lembar kerja peserta didik. Nah, di sini A pangkat B sama dengan A kali A kali A sebanyak pangkat B. Nah, di sini kita lihat pada sifat bilangan berpangkat. Nah, di sini ada sifat perkalian bilangan berpangkat. Nah, di mana di sini rumusnya adalah A pangkat M dikali A pangkat N, maka rumusnya itu adalah A pangkat M tambah N. Nah, kita misal di sini ada 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Nah, di sana basisnya itu sama, yaitu adalah 2. Nah, kita bisa jumlahkan 2 pangkat 3 tambah 3 sama dengan 2 pangkat 6. Nah, hasil dari 2 pangkat 6 adalah 64. Pembagian bilangan berpangkat. Nah, di sini ada rumusnya, yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Nah, maka di sini contoh soalnya yaitu ada 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2. Nah, dikarenakan basisnya sama, kita bisa dikurangi pangkatnya, yaitu maka menghasilkan 3 pangkat 4 dikurangi 2. Maka hasilnya adalah 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2 itu hasilnya adalah 9. Dari definisi logaritma yang sudah kita bahas dari awal, nah di sini ada misalkan A, B adalah elemen bilangan real di mana A, B lebih besar dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1 dan C merupakan rasional, maka A log B sama dengan C. Dan jika adalah A pangkat C sama dengan B. Nah, di sini pada bentuk logaritmanya yaitu A log B sama dengan C. Nah, di sini tadi A disebut apa? A merupakan basis logaritma dan juga B disebut dengan numerus dan C disebut juga dengan hasil logaritma. Kita latihan ke sifat dasar logaritma. Nah, di sini pada nomor 1, hasil dari 2 pangkat 1 yaitu 2. Nah, jika ditransformasikan ke bentuk logaritma, maka akan menjadi 2 log 2 sama dengan 1. Nah, untuk nomor 2 di sini
hasil dari 2 pangkat 0 itu 1. Nah, jika ditransformasikan ke bentuk logaritma, maka akan menjadi 2 log 1 sama dengan 0. Nah, untuk nomor 3, di sini ada hasil dari 3 pangkat n. Maka hasilnya 3 pangkat n. Nah, jika ditransformasikan ke bentuk logaritma, maka akan menjadi 3 log 3 pangkat n sama dengan n. Misalkan A dan N adalah anggota bilangan real, di mana A lebih besar dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Nah, di sini maka pada nomor A, yaitu A log A sama dengan 1. Dan B, untuk B ada A log 1 sama dengan 0. Nah, untuk di C, poin C, A log A pangkat N sama dengan N. Di PowerPoint ada tugas individu 3 nomor dan silakan adik-adik kerjakan dan seperti biasa dikumpulkan di Google Classroom dengan waktu yang sudah ditentukan. Nah, jangan lupa dikerjakan ya tugas individunya. Sekian pemaparan materi dari Ibu mengenai sifat dasar logaritma. Dan jangan lupa terus berlatih soal matematika dan juga semangat belajar. Semoga semuanya sehat selalu dan tetap jaga protokol kesehatan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.